pemirsa semuanya, kembali lagi di podcast SMA Muhammadiyah 1 Sumeneb. Hari ini kita bersama tamu kita yang sangat spesial, yang mungkin pemirsa udah penasaran nih siapa tamunya. Jadi silahkan Kak Ayu untuk perkenalkan diri ke para pemirsa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rosalinda. Saya berasal dari Pulau Kangean, Kecamatan Arjasa. Saya di sini di Sumeneb, tinggal di Desa Kolor, teman-teman. Nah, jadi Kak Ayu ini dikenal sebagai siswa yang berprestasi ya di SMA Muhammadiyah 1 Sumeneb ini. Mungkin kita bisa flashback nih ke awal-awal pas Kak Ayu masuk ke sekolah ini. Gimana sih Kak kesan pertamanya pas masuk ke sekolah ini? Oke, kesan pertamanya pas saya masuk ke sekolah ini, banyak sih yang saya ambil pelajarannya karena saya jujur kan saya berasal dari MTS PPMI ya, juga berasal dari Muhammadiyah dan melanjutkan SMA-nya juga di SMA Muhammadiyah. Jadi banyak kesamaan sih, cuma di sini yang pertama kali pas saya masuk, pas pertama ospek, kita disuruh sholat duha waktu itu. Nah itu merupakan kesan pertama bagi saya karena ternyata SMA Muhammadiyah Sumeneb mengutamakan agama ya gitu. Jadi kayak kepercayaan lebih ke akhlaknya gitu. Jadi tidak semata-mata hanya berfokus pada pelajaran ilmu pengetahuan atau kecerdasan saja, tapi juga emosionalnya juga diasah gitu sih. Oke, jadi gimana nih Kak perasaannya setelah menjadi bagian dari sekolah ini? Yang setelah Kak ketahui kan sekolah ini ternyata bukan hanya belajar tentang ilmu pengetahuan saja, keagamaannya juga. Karena kan biasanya murid-murid tuh pasti setelah ada tahu wajib sholat duha, wajib ini kan pastinya jadi males ya mau sekolah. Kalau Kak Ayu gimana nih perasaannya? Kalau dari saya sendiri ya, jujur senang sih karena kita selalu diingatkan dengan kewajiban pertama kita, yaitu untuk selalu sholat, selalu beribadah, apalagi kita diwajibkan untuk selalu sholat berjamaah. Itu pun kesannya ketika kita nggak sholat, kan di sini dapat kartu ya. Kalau misalnya kita nggak dapat kartu itu kan nggak bisa pulang. Nah itu sih yang paling akan saya selalu ingat karena bagaimanapun sekolah ini banyak mengajarkan saya bahwa apapun urusannya itu tetap nomor satu itu adalah sholat. Jadi apapun kegiatannya tetap yang diutamakan itu sholat, mulai dari sholat duha, sholat duhur berjamaah, bahkan sholat asar pun berjamaah di sini gitu. Oke. Lalu Kak Ayu selama di sekolah di sini pasti sering mengikuti event-event penting dan menjadi juara ya dari yang saya dengar. Apa sih Kak yang bikin Kakak tuh semangat atau terinspirasi buat mengikuti juara-juara itu? Dan apa saja? Oke. Jadi yang bikin saya semangat untuk ikut lomba-lomba ya, pertama pas saya masuk ke SMA Muhammadiyah Sumeneb, sebelumnya pas saya di PPMI saya pengen jadi ketua IPM gitu. Tapi saya nggak jadi ketua IPM sehingga saya bawa mimpi nih ke SMA Muhammadiyah Sumeneb untuk jadi ketua IPM dan juga mau menjadi paskibraka waktu itu. Waktu itu saya pas udah SD waktu itu sudah pengen jadi paskibraka. Nah jadi pas SMA mungkin bisa ya saya mewujudkan itu. Dan juga mau menjadi mayoret waktu itu. Tapi kenyataannya waktu saya kelas 10 adalah pemilihan anggota drum band lah untuk menjadi mayoret. Tapi ternyata saya nggak jadi mayoret waktu itu. Dan kebetulan juga ada pemilihan paskibraka waktu saya kelas 11. Nah itu saya juga nggak keterima dan saya gugur di tahap terakhir. Nah dari situ saya belajar dari kegagalan bahwa kamu gagal tapi kamu masih punya potensi untuk hal yang lain gitu. Tidak harus kamu terpuruk dengan kegagalan, sehingga saya harus berusaha untuk mencari bakat saya yang lain. Dari kegagalan itulah membuat saya semangat untuk mengikuti event-event yang ada. Salah satunya pas saya kelas 10, saya waktu itu ikut lomba baca puisi. Kebetulan juga pembinanya itu Pak Rusman yang membina saya baca puisi, dan alhamdulillah saya dapat juara harapan 3. Dan dari situ saya semangat untuk mengikuti lomba ke depannya. Dan pas saya kelas 11 saya mengikuti pemilihan ketua IPM, dan itu berbarengan dengan waktu itu saya mengikuti pemilihan duta generasi berencana Kabupaten Sumeneb waktu itu. Dari situ saya pengen fokus untuk mengikuti pemilihan ketua IPM sih, karena itu kan merupakan impian pertama saya pas saya masuk ke sini. Tapi ternyata dari pembina PIKR waktu itu Bu Devi sama Ustadz Hudayfa nyuruh saya ikut pemilihan duta generasi berencana.
suruh nyoba lah gitu. Dan pada akhirnya saya ikut, tapi tetap saya mencalonkan menjadi ketua IPM. Dan kebetulan karantinanya pemilihan duta itu berbarengan dengan pemilihan ketua IPM-nya. Sehingga waktu saya karantina di sini di sekolah pemilihan ketua IPM. Dan waktu itu saya kan karantina dari pagi, benar-benar dari pagi sampai jam 5. Udah capek dan udah banyak materi, pulang-pulang pun dibawa PR 3 gitu. Nah, dari situ, dari rasa capek, terus saya dapat informasi bahwa teman saya yang keterima jadi ketua IPM. Ada rasa kecewa sedikit, tapi rasa kecewa itu tertutupi dengan rasa capek saya pas karantina. Sehingga ya udahlah, mungkin sudah bukan jalannya. Sehingga dari banyaknya kegagalan itu, berarti kamu harus balas dendam dengan kegagalan itu. Berarti kamu harus tunjukkan bahwa kamu bisa, kamu punya potensi yang lain dari itu gitu. Sehingga waktu itu alhamdulillahnya saya juara 1 di Duta Generasi Berencana Kota Sumeneb. Tapi semangat saya untuk mengikuti lomba tidak terpatok di situ. Karena waktu selesai pemilihan duta itu saya masih mengikuti event-event yang lain kayak lomba baca puisi, lomba MC, bahkan sehingga dari situ saya menjadi MC di kegiatan sekolah maupun di kegiatan Kabupaten Sumeneb gitu sih. Oke, dari pengalaman juara-juara itu apa sih Kak hal yang paling Kakak nikmati? Yang paling aku nikmati adalah ketika orang mengasih kepercayaan kepada aku untuk mewakili salah satu acara gitu. Misalnya ya waktu itu kan juara Duta Generasi Berencana, sehingga orang itu punya kepercayaan bahwa oh kamu berpotensi jadi ini loh, sehingga orang itu memiliki kepercayaan kepada saya bahwa bisa salah satunya ya kayak dari public speaking atau apa gitu, sehingga kayak disuruh ngisi materi atau disuruh jadi narasumber. Dan waktu ikut lomba MC juga orang itu mengasihkan saya kepercayaan untuk dapat disuruh jadi MC gitu. Dan salah satunya itu sih yang saya nikmati, kepercayaan dari orang lain. Iya. Oke, mungkin Kakak ada nggak nih tips buat teman-teman yang mungkin mau mengikuti jejak-jejak Kakak, yang mau menjadi juara kayak Kakak? Tipsnya sih satu ya, itu jangan malas. Karena jujur saja sebenarnya saya juga orangnya sedikit malas. Apalagi kalau misalnya hal yang tidak pernah saya coba dan saya baru mau mencoba itu gitu. Nah itu kayak membuat saya males karena aku nggak tahu nih di sini gitu, bisa nggak ya gitu. Dan ternyata kalau misalnya kita latihan terus, kita belajar terus, itu kita bisa. Dan saya ambil pelajaran dari perjalanan saya sendiri bahwa tidak ada kata kita tidak bisa. Kalau kita mau berusaha, kita mau mencoba segalanya, pasti itu akan terwujud. Dan salah satunya sih, kita juga di balik usaha itu, kita minta restu dari kedua orang tua, minta doa-doa dari guru-guru kita, dan juga kita harus berdoa kepada Allah dan yakinlah bahwa setiap usaha kita itu akan membawakan hasil gitu. Oke, bagus banget nih statementnya. Oke, Kakak mungkin habis ini kan ada penerimaan siswa baru nih. Iya. Ada nggak Kakak ada pesan yang ingin Kakak bisa sampaikan kepada teman-teman dan calon siswa baru yang ingin bergabung ke sekolah ini? Yang pengen saya sampaikan kepada siswa baru, saya berharap kalian bisa enjoy di sekolah ini, bisa menerima sekolah ini sepenuh hati, jangan ada rasa keterpaksaan. Apapun nanti hasilnya ketika kalian masuk ke sekolah ini, kalian bisa mensyukuri segalanya. Karena bagaimanapun teman-teman, kalian mungkin ketika merasa ada yang terpaksa ya masuk ke sekolah ini, ada mungkin karena kemauan sendiri ya, ada mungkin karena pelampiasan nggak terima di sekolah negeri, dan ada berpikir bahwa sekolah swasta itu adalah sekolah keterbelakangan gitu ya. Tapi saya berpesan kepada kalian, dimanapun kalian berada, dimanapun kalian itu sekolah, menginjakkan kaki, kalau bukan atas dasar keinginan kalian berusaha, tetap kalian tidak akan menjadi apa-apa. Meskipun kalian sekolah di sekolah negeri pun yang terkenal, kalau kalian tidak mau berusaha, tetap kalian tidak akan menjadi apa yang kalian inginkan. Tapi meskipun kalian berada di sekolah swasta, salah satunya di SMA Muhammadiyah 1 Sumeneb, kalau kalian pengen berusaha, pengen mencoba, kalian pasti akan mewujudkan cita-cita kalian dan kalian akan berhasil di jalan kalian. Iya.
Oke, mungkin sebagai penutup nih Kak. Kalau tadi kan buat calon siswa baru. Apa aja sih yang Kakak mau katakan kepada guru-guru dan kepada sekolah yang telah membantu Kakak selama Kakak sekolah di sini? Kalau yang pengen saya katakan itu banyak sebenarnya, dan bahkan terima kasih pun menurut saya tidak cukup, karena bagaimanapun saya sekarang ini pasti karena doa dan dukungan dari guru dan sekolah SMA Muhammadiyah 1 Bagaimanapun juga ketika saya ingat, ketika saya mengikuti lomba, saya gagal, saya jatuh, tetap guru-guru yang mendukung saya. Bukan cuma guru-guru saya, tapi teman-teman saya yang selalu mensupport saya, yang selalu mendukung saya kemanapun saya ikut lomba. Dan saya pengen mengucapkan terima kasih banyak, dan rasa terima kasih tidak akan pernah cukup untuk mewakili betapa bersyukurnya saya pernah berada di sini gitu. Karena bagaimanapun saya mungkin tidak akan bisa seperti ini kalau tanpa dukungan dari guru-guru dan sekolah saya, terutama juga teman-teman saya gitu. Oke, itu. Terima kasih. Selanjutnya mungkin kata-kata motivasi nih Kak buat hari ini buat siswa-siswa SMA Muhammadiyah 1 Sumeneb. Oke, kalau kata-kata motivasi mungkin tidak banyak ya, tapi saya kepada pemirsa di rumah berpesan, jangan pernah takut untuk gagal, jangan pernah takut untuk mencoba, jangan menjadi orang yang perfeksionis, karena terkadang sikap perfeksionis itulah yang membatasi langkah kita ke depan. Karena ketika kita punya sifat perfeksionis, sehingga apapun itu selalu harus sempurna, sehingga ketika kita harus menghasilkan yang sempurna, kita takut untuk gagal, kita takut untuk salah. Padahal orang tidak akan pernah benar kalau dia tidak pernah salah. Orang tidak akan pernah berhasil kalau dia tidak pernah gagal. Sehingga nikmatilah proses kalian teman-teman, dan jangan pernah lupa di setiap prosesnya, jangan pernah lupakan Tuhan. Intinya selalu berdoa, dan terlebih juga yaitu restu dan dukungan dari kedua orang tua. Yang terpenting juga adalah restu dari guru-guru kalian, karena doa dari guru-guru dan doa kedua orang tua itu akan menjadi doa mustajab bagi kesuksesan kita. Oke, mungkin udah cukup ya kegiatan sharing-sharing kita di sini. Terima kasih sekali kepada Kak Ayu yang sudah menjadi bintang tamu kita yang sangat spesial ini. Semoga konten kita kali ini, sharing-sharing kita dapat memberikan dampak yang bermanfaat untuk para pemirsa di rumah. Maka sampai saya pamit undur diri sebagai host podcast hari ini. Sampai jumpa di konten podcast berikutnya di Semutut TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.